segera hadir untuk Anda. Teopreneurship Akademi Digital. Shalom Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita ketemu lagi. Nah, kita tahu bahwa kita masih ada di bab 3 ya. Bab 3 yaitu Theopreneurship dalam sejarah dunia. Nah, kita tahu bahwa ada 4 proyek ilahi ya, 4 jenis proyek ilahi. Proyek ilahi yang pertama yaitu sebelum penciptaan ya. Sebelum penciptaan, kemudian setelah penciptaan. Nah, itu ada proyek ilahi yang kedua. Nah, proyek ilahi yang ketiga adalah setelah kejatuhan manusia. Nah, apa proyek ilahi setelah kejatuhan manusia itu? Yaitu Yesus lahir. Nah, Bapak Saudara, kita sampai di puncaknya ini, penggenapannya Theopreneurship di bagian ketiga ini, yaitu di Yesus. Karena Tuhan memakai orang-orang pilihannya sejak zaman Adam, terus Nuh, Abraham, itu semua tujuannya untuk apa? Untuk Yesus lahir. Di pemikiran Yunani, Romawi, itu semua tujuannya untuk apa? Untuk mempersiapkan. Nah, sekarang kita ada di sesi ini adalah Theopreneurship sama Yesus. Nah, Saudara, kenapa Yesus disebut Theopreneurship? Bagaimana Theopreneurship di zaman Yesus ini, kita akan sama-sama belajar di sini. Oke ya. Nah, yang pertama, Yesus sebagai Theopreneur sejati. Ya, jadi kalau kita belajar di yang pertama tadi di Perjanjian Lama, di Theopreneurship sebelum penciptaan, Allah sendiri adalah Theopreneur agung. Nah, di Theopreneur zaman Yesus ini, Yesus adalah Theopreneur sejati. Kenapa Theopreneur sejati? Karena dia sendiri yang melakukan tugas. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa di kitab Kejadian ada ide mesianik bahwa nanti Yesus akan mati di kayu salib untuk apa? Menyelamatkan manusia yang sudah berdosa ini. Nah, untuk melakukan itu Yesus sendiri yang melakukannya. Jadi Yesus menjadi Theopreneur sejati. Dia adalah Allah, dia turun ke dunia menjadi manusia, dan dia mati. Ini adalah Yesus sebagai Theopreneur sejati. Jadi luar biasa, Yesus aja dia melakukan tugas ilahi. Nah, di zaman itu Yesus sebagai manusia, dia melakukan tugasnya, melaksanakan proyek ilahi, yaitu apa? Mati di tiang kayu salib, mengorbankan dirinya untuk apa? Keselamatan. Wow, kita pun harus menjadi Theopreneur. Di bidang kita masing-masing, Yesus aja dia menjadi Theopreneur, mati di tiang kayu salib. Nah, itu yang pertama ya Saudara, Yesus sebagai Theopreneur sejati, yaitu apa? Dia melakukan tugasnya, mati di tiang kayu salib. Nah, yang kedua, Yesus melakukan Theopreneur sebagai manusia. Jadi selain dia Theopreneur sejati, yaitu melaksanakan tugas Bapaknya, yaitu mati di tiang kayu salib, kemudian dia juga adalah Theopreneur, dia sebagai manusia, dia juga melakukan Theopreneur. Kenapa? Karena dia ini butuh makan, butuh hidup. Dia hidup di dunia ini 33 tahun lebih ya, 33,5 tahun ya, Saudara. Nah, untuk itu dia harus bekerja. Firman Tuhan katakan apa? Dia tukang kayu. Nah, sejarah mengatakan Yusuf meninggal itu Yesus masih remaja lah. Nah, kemudian dia menjadi tukang kayu. Dia bekerja. Untuk apa? Untuk menafkahi keluarganya. Saudara, jadi Yesus pun bekerja. Selain dia tujuan akhirnya adalah mati di tiang kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menjalankan itu dia tetap bekerja seperti biasa. Dan dalam bekerja itu dia memberikan mujizat, memilih rasul-rasul ya, memilih murid-muridnya, memberitakan Injil, mengajari mereka. Wow, ini sangat komprehensif sini ya. Jadi Yesus sebagai manusia pun selain dia akan melakukan tugasnya untuk melakukan proyek ilahi mati di tiang kayu salib, dia juga beraktivitas seperti manusia pada umumnya. Yaitu apa? Bekerja untuk mencukupi kebutuhannya. Begitu Bapak Ibu, bekerja mencukupi, tapi dia juga mencari murid-murid, memilih murid-muridnya. Murid ini akan nanti menjadi penerus untuk perkabaran Injil sampai ke seluruh dunia. Jadi Bapak Saudara, Theopreneur zaman Yesus adalah ini. Yang dua ini tadi ya. Yang pertama tadi Yesus sebagai Theopreneurship sejati, yaitu dia harus mati di tiang kayu salib. Dia melakukan itu untuk apa? Melakukan tugasnya sebagai Theopreneur untuk melakukan proyek ilahi, itu mati di tiang kayu salib. Makanya dia disebut Theopreneur sejati. Dan kedua, sebagai manusia, Yesus
melakukan entrepreneurship yaitu dengan bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Tapi selain bekerja, dia juga memberitakan Injil, kemudian murid-muridnya mengajari banyak hal untuk apa? Untuk keberlangsungan pelayanan setelah itu. Oke Bapak Saudara, demikian proyek ilahi di yang ketiga ini tergenapi di zaman Yesus. Nah setelah ini kita akan bahas theopreneur di zaman PB, yaitu zaman setelah Tuhan Yesus. Bagaimana nanti berbeda lagi. Kalau di zaman setelah kejatuhan, puncaknya di sini Yesus. Nah, apa itu theopreneur setelah zaman Yesus? Kita akan sama-sama bahas berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.